Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sogijan Wahyudi dari PPG Prajabatan UNS kelas 3 tahun 2020. Di sini saya akan presentasikan hasil analisis kebutuhan bahan ajar perangkat pembelajaran 3. Untuk muatan pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan juga SPDP. Untuk kelasnya adalah kelas rendah yaitu kelas 3 semester genap. Kompetensi inti yang pertama, kompetensi inti 1 yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi bersama keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Kompetensi inti 3 yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Untuk selanjutnya adalah kompetensi dasar, Guide 9, yaitu mengidentifikasikan lambang atau simbol rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara beserta artinya dalam bentuk visual dan tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikatornya 3.9.1 menganalisis jenis lambang atau simbol rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara beserta artinya dalam bentuk visual dan tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk ranah kognitifnya adalah C4. Materi pelajaran yaitu simbol rambu lalu lintas beserta arti atau maknanya. Sumber belajarnya saya ambil dari buku siswa dan sebagian dari buku guru yang disusun oleh Sonya Sinyanyuri, tahun terbit 2018, kelas 3, revisi 2018, Jakarta Pusat, dan diterbitkan oleh Balitbang Kemendikbud. Bahan ajarnya adalah Handout dan LKPD. Kompetensi dasar selanjutnya adalah 4.9, menyajikan hasil identifikasi tentang lambang, simbol, rambu lalu lintas pramuka, dan lambang negara beserta artinya dalam bentuk visual dan tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikatornya adalah 4.9.1 menjelaskan hasil analisis tentang lambang, simbol, rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara beserta artinya dalam bentuk visual dan tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Ini adalah ranah keterampilan P4. Materinya adalah simbol rambu lalu lintas beserta artinya. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit kegiatan pembelajarannya, yaitu yang pertama adalah peserta didik mengamati gambar aktivitas Udin dan kawan-kawan akan bertualang dalam buku siswa. Jadi ini Udin berpetualang dengan teman-temannya di jalan raya dan mengamati lambang-lambang atau simbol lalu lintas. Selanjutnya peserta didik membaca gambar aktivitas Udin dan kawan-kawan akan bertualang. Selanjutnya peserta didik bertanya jawab dan berdiskusi tentang gambar dan cerita. Nah, selanjutnya adalah peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok dengan jumlah anggota 5-6 orang. Selanjutnya nanti peserta didik menggambarkan kembali rambu lalu lintas sesuai dengan contoh di atas buku siswa. Peserta didik menggambar dan menuliskan arti gambar sesuai dengan rambu lalu lintas oleh Google Meet. Peserta didik berdiskusi dan tanya jawab dengan guru membuat karakter patuh terhadap aturan sesuai dengan aturan lampu lalu lintas. Ini adalah bahan ngupel bahasa Indonesia.
Selanjutnya adalah kumpulan matematika. Kompetensi dasarnya adalah 3.13. Menjelaskan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar. Indikatornya 3.13.1. Menafsirkan data yang disajikan dalam diagram gambar C5. Materi pelajaran adalah penyusunan data diagram. Sumbernya adalah buku siswa sama seperti tadi, dan jenisnya adalah handout dan LKPD. Kompetensi dasarnya 4.13 menyajikan data berkaitan dengan diri peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar. Indikatornya 4.13.1 menyajikan data dan mengelompokkannya menurut kategori tertentu P1. Ini ranah keterampilan P1, penyusunan data diagram. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit tentang kegiatan pembelajarannya. Peserta didik mengamati data dan berlatih membaca diagram dan contoh data yang tersedia. Ini masuk dalam mengamati. Setelahnya, peserta didik mengumpulkan data tentang pengetahuan teman-teman dan rambu lalu lintas melalui kegiatan wawancara. Nah, nanti peserta didik ini membuat 10 pertanyaan berdasarkan simbol atau lambang sesuai contoh di buku siswa. Nah, nanti selanjutnya adalah mewawancarai apakah kamu pernah mengetahuinya atau tidak. Tuliskan dalam bentuk tabel sesuai dengan buku siswa. Untuk hasil wawancara, untuk teman wawancaranya boleh dari satu kelompok atau kelompok lain. Itu bebas. Nah, nanti ini masuk jenis handout dan LKPD. Nanti hasilnya bisa dikirimkan di WhatsApp group. Untuk muatan pelajaran terakhir yaitu SBDP 3.1 mengidentifikasi kombinasi garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif. Indikatornya 3.1.1 mengkategorikan unsur-unsur garis dan warna dalam sebuah karya dekoratif C6. Sama bahan ajarnya yaitu buku siswa dan jenisnya adalah handout dan LKPD. Untuk kompetensi dasar selanjutnya adalah 4.1 menggunakan kombinasi garis, bidang, dan warna untuk membuat karya dekoratif. Indikatornya merancang kombinasi garis, bidang, dan warna untuk membuat karya dekoratif P2. Selanjutnya adalah saya jelaskan sedikit kegiatan belajarnya. Peserta didik mengamati gambar dekoratif yang terdapat pada buku siswa melalui Google Meet. Peserta didik mempelajari fungsi titik dan garis dalam bilangan dekoratif. Peserta didik berlatih membuat gambar dekoratif pada gambar kendaraan secara individu. Peserta didik mempresentasikan hasil data diagram wawancara dan juga gambar dekoratif pada teman-temannya yang lain. Nanti dipresentasikan. Begitu. Di sini saya tambahkan video karya dekoratif dari YouTube karena menurut saya siswa itu belum memiliki kejelasan. Nah, nanti bisa siswa mandiri mengambil atau melihat video secara mandiri di YouTube dengan bimbingan orang tua atau guru boleh. Nah, ini jenisnya adalah handout, KPD, dan video pembelajaran. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.